Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la na'budu illa iyyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah wa ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan dan segenap keluarga, juga Ketua Takmir dan seluruh pengurus takmir, para jamaah, para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa menggunakan nikmat itu untuk hadir di satu majelis yang sangat mulia ini, yaitu majelis thalabul ilmi. Mudah-mudahan kesehatan kita, kesempatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, kita sampai pada ayat terakhir surat Al-Fath, di mana ayat pertama dalam surat Al-Fath dulu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fatham mubina. Allah di ayat itu berjanji akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dengan kemenangan yang nyata. Terutama setelah ayat itu turun beberapa waktu kemudian, Allah Subhanahu wa ta'ala menaklukkan melalui tangan Rasulullah dan para sahabat kota Mekah. Nah, di ayat yang terakhir, tadi ayat yang pertama Allah berjanji akan ada penaklukan, maka di ayat yang terakhir ini Allah menjelaskan siapa penakluk-penakluknya. Orang-orang yang layak mendapatkan pertolongan Allah itu siapa? Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Jadi ibaratnya di awal Allah berjanji akan memberikan kemenangan, maka di ayat terakhir ini janji Allah itu akan direalisasikan oleh siapa? Karena itu di ayat ini Allah berbicara tentang sifat-sifat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah. Dia adalah Muhammad. Dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Kata atau nama Muhammad itu nama yang belum pernah dipakai orang sebelumnya.
Sejak zaman Nabi Adam sampai beliau lahir ke muka bumi dan diberi nama Muhammad atau Ahmad, ya baru nama pertama itu. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Ini ibaratnya sang komandan. Inilah panglima penaklukan itu. Inilah pimpinan yang menaklukkan itu. Namanya Muhammad dan dialah utusan Allah. Tapi kan tidak mungkin Muhammad ini berperang sendiri, menaklukkan sendiri, tidak mungkin. Pasti ada orang-orang yang bersama beliau. Maka Allah mengatakan walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Muhammad itu asyidda'u 'alal kuffar. Sifat pertama asyidda, sifatnya tegas. 'Alal kuffar, kepada orang-orang kafir. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Para sahabat Nabi itu adalah ruhama, orang-orang yang berkasih sayang, orang-orang yang memiliki sifat lemah lembut, bainahum, di antara mereka. Jadi antara asyidda dan ruhama itu ada tempatnya masing-masing. Kepada orang kafir sikapnya tegas, kepada orang muslim sesama mukmin sifatnya kasih sayang. Hati-hati terbalik. Ada yang ini kebalik, asyidda'u 'alal muslimin atau ruhama'u 'alal kuffar asyidda'u bainahum. Kepada orang kafir lemah lembut, tidak mau menyinggung sedikit pun. Tapi kalau kepada saudaranya sendiri, nah, keras. Nah, itu yang kebalik. Ini nanti akan dijelaskan di dalam beberapa hadis ya. Satu, sikap para sahabat Nabi yang akan diberi janji oleh Allah menang itu adalah orang-orang yang tegas kepada orang kafir, lembut kepada orang-orang mukmin. Yang ketiga, tarahum rukka'an sujjada. Kau melihat mereka itu rukka, ahli rukuk, sujjad, ahli sujud. Artinya orang-orang ini adalah ahli salat. Tidak akan pernah Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang yang tidak salat, tidak pernah. Syarat untuk mendapat kemenangan dari Allah itu ahli salat, rukka, sujud. Yang keempat, yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu mencari karunia dari Allah dan ridho dari Allah. Ya, ini berurutan, tegas kepada orang kafir, sayang kepada sesama mukmin, ahli salat. Yang ketiga, orang-orang yang ketika mencari dunia itu semangat, kerjanya semangat, mencari hartanya semangat, tetapi di dalam batas-batas ridho Allah. Ini yang keempat. Yang kelima, simahum
fi wujuhihim min atharis sujud. Nampak di wajah mereka sebagian dari bekas-bekas sujudnya kepada Allah. Di wajah mereka nampak senyum. Di wajah mereka nampak ridho Allah. Di wajah mereka nampak sinar akibat dari memang mereka ahli sholat. Wajah yang selalu dibasuh dengan air wudhu, dengan wajah yang tidak pernah wudhu blas, itu kan kelihatan. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat. Itu perumpamaan mereka di dalam kitab Taurat, sudah ada dulu. Wa mathaluhum fil Injil, sementara perumpamaan para sahabat yang tertulis di dalam kitab Injil, kazar'in, seperti tanaman. Akhraja syat'ahu, yang tumbuh. Fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqih. Tumbuh besar, kemudian berbuah, menyenangkan. Yu'jibuz zurra, menyenangkan semua orang yang menanam. Liyaghidha bihimul kuffar, agar Allah membuat orang-orang kafir itu tidak suka atau benci. Ini saya bacakan ayatnya dulu dan artinya nanti ada penjelasannya. Wa'adallahu, Allah berjanji, alladzina amanu, kepada orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh, minhum, di antara mereka, maghfiratan, Allah berjanji memberi ampunan, wa ajran azima, dan Allah berjanji memberikan pahala yang besar. Surat Al-Fath ayat yang terakhir. Sekali lagi para jamaah, ini adalah sifat dan karakter orang-orang atau para sahabat yang melalui tangan mereka Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Kemenangan ini diberikan Allah sampai kapanpun, dari dulu sampai hari kiamat. Dan kemenangan itu akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang punya sifat ini dari dulu sampai kiamat. Layak untuk dimenangkan, Allah beri kemenangan. Belum layak untuk dimenangkan, Allah tunda kemenangan. Ini yang tadi ya sudah. Baik. Kita sekarang bicara tentang sahabat-sahabat Nabi. Ya. An Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat itu yang oleh Rasulullah secara berkelompok disebut ini orang-orang ahli surga. Ada yang secara perorangan disebut oleh Nabi, fulan masuk surga, fulan masuk surga. Ini yang disebut oleh Nabi secara berkelompok. Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar itu mlebu swarga. Coba orang akan melihat Abu Bakar itu siapa? Wa Umar fil jannah. Umar
di surga. Wa Utsman fil jannah. Utsman di surga. Wa Aliyun fil jannah. Ali di surga. Coba diperhatikan, Nabi menyebutkan nama 4 orang ini secara berurutan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka itu yang dipakai pedoman oleh para sahabat ketika Rasulullah wafat. Ya, mereka mengangkat Abu Bakar wafat, ganti Umar wafat, diganti Umar, ganti Ali. Mereka khulafaur rasyidin. Wa Talhatu fil jannah. Talhah bin Ubaidillah di surga. Wa Zubair fil jannah. Zubair ibnul Awwam di surga. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Abdurrahman bin Auf di surga. Wa Sa'dun fil jannah. Sa'ad bin Mu'ad di surga. Wa Sa'idun fil jannah. Sa'id bin Zaid di surga. Wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah. 10 orang inilah yang disebut di dalam sejarah al-asyaratul mubasysyaruna bil jannah. 10 orang sahabat yang sudah mendapat kabar gembira masuk surga. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bilang ini masuk surga, ini bukan setelah mereka wafat loh ya. Mereka masih hidup saat itu. Mereka masih ada di tengah-tengah mereka. Tapi Nabi sudah bilang, Abu Bakar swarga, Umar swarga. Gimana rasanya jenengan kalau misalnya Nabi terus diomongi Nabi, sampeyan masuk surga. Gimana rasanya itu? Gak usah sholat, swarga. Wis beres, tujuan akhir sudah didapat. Ya. Tapi bukan tipenya seperti itu orang-orang yang ditunjuk oleh Nabi menjadi ahli surga itu. 10 orang ini memang ahli surga beneran. Tidak cukup waktunya kalau untuk menyebutkan manakib atau kebaikan satu persatu ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, satu saja. Ketika Nabi bercerita bahwa tadi malam saya dibawa oleh Jibril naik buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, mengetuk setiap pintu, ketemu setiap nabi, sampai ketemu Allah di langit yang ke-7, mendapat perintah ini itu, turun lagi. Dalam waktu tidak sampai semalam ketemu lagi di Mekah. Ketika pagi hari Nabi menyampaikan itu kepada para sahabat dan seluruh kaum muslimin, semuanya tidak percaya. Karena tidak masuk akal. Bahkan yang baru saja masuk Islam murtad lagi. Pembohong lah, kena sihir lah, gila lah, macam-macam. Akhirnya orang-orang Quraisy punya amunisi. Ini dia. Kebohongan semacam ini harus ditampakkan, kata mereka. Mereka datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, apakah kamu masih percaya kalau sahabatmu, saudaramu ini ngomong begini, begini, begini? Abu Bakar hanya mengatakan satu kalimat. In kana qad qala faqad shadaq. Nek sing ngomong iku Muhammad mesti bener.
Titik. Itulah imannya Abu Bakar. Bukan melihat ceritanya apa, bukan melihat temanya apa, bukan melihat retorikanya seperti apa. Tidak penting. Yang penting itu sing ngomong sopo. Kalau yang ngomong itu Muhammad, pasti benar. Selesai. Kita kadang-kadang menilai benar dan tidak itu kan tidak melihat siapa yang ngomong. Gaya bahasanya menarik, retorikanya bagus, pakai macam-macam. Oh, berarti benar? Belum tentu. Abu Bakar itu imannya tidak bisa ditawar. Sing ngomong sopo. Kalau yang ngomong itu Muhammad, betul. Selesai. Masuk akal mau tidak masuk akal, bisa diterima akal apa tidak, terbukti apa tidak, itu urusan nanti. Sing ngomong Muhammad, saya percaya, selesai. Itulah imannya Abu Bakar. Nah, orang yang begini ini layak untuk divonis Nabi Abu Bakrin fil jannah. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah?" Ya Rasul, di dunia ini siapa orang yang paling kamu cintai? Ya, kata Nabi, Aisyah. Jadi bapak-bapak, ini ada pertanyaan menjebak ya. Siapa orang yang paling kamu cintai di dunia ini? Ya jangan jawab yang lain. Ya istri saya, Aisyah. Oh, Nabi aja ngomong begitu kok. Ya istri saya, Aisyah. Yang bertanya nambah, wa minar rijal. Kalau Aisyah kan dari kalangan wanita. Kalau dari kalangan laki-laki, siapa yang paling kau cintai? Abuha, ya bapaknya Aisyah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, layak untuk mendapatkan surga. Dalam perang Tabuk, saya tidak usah ceritakan Umar dan Utsman. Semua hartanya diinfakkan kepada Nabi untuk dipakai membiayai perang Tabuk. Sampai Nabi bertanya, kok banyak? Kok semuanya dibawa ke sini? Wa madza tarakta li ahlik. Terus keluargamu kau akan beri nafkah apa? Kok semuanya diberikan kepada peperangan ini? Yang kau sisakan untuk keluargamu apa? Abu Bakar yang layak masuk surga ini menjawab, taraktu lahum Allaha wa rasulah. Cukup aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Selesai. Nah, ini Abu Bakar. Orang-orang seperti inilah yang memang layak disebut oleh Nabi Abu Bakrin fil jannah. Umar. Kini disebutnya situ-situ bisa sampai subuh. Mana ini yang dipilih yang mana ini? Gak kena dipilih ya. Umar. Ada satu buku yang ditulis oleh budayawan Mesir tapi Mustafa Akkad. Namanya judulnya Abqariyatu Umar. Kecerdasan Umar. Yang dimaksud oleh beliau dengan kecerdasan Umar ini adalah Umar bin Khattab sering
menanyakan sesuatu mendahului wahyu. Ini kan sudah luar biasa. Sering mengadukan masalah tertentu kepada Nabi yang memang wahyunya belum turun. Baru setelah Umar tanya, wahyu baru turun. Makanya dalam satu kesempatan Nabi mengatakan, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kok umpomo mari aku iku ana nabi sing layak dan pantes dadi nabi iku Umar. Makanya jarang ya nama Umar ya dipakai ya. Lamongan paling jarang Umar. Abot soalnya. Pernah tawaf di Ka'bah, ruku, sujud. Umar ini melihat pemandangan yang tidak enak, yaitu ketika orang ruku, ketika orang sujud, itu auratnya kelihatan. Umar kemudian datang kepada Nabi, "Ya Rasul, tolong mintalah kepada Allah wahyu yang menyuruh kita kaum muslimin ini untuk menutup aurat seluruh badannya." Itu Umar. Ya wahyu kok diminta ya enggak. Ya, nunggu Allah kan. Dalam proses tahapan pengharaman khamr sudah pernah saya sampaikan. Itu menyangkut Umar. Mensikapi tawanan perang Badar. Sekarang lagi bicara tentang tukar tawanan ya. Dalam perang Badar, selain mendapat ghanimah, kaum muslimin mendapat 24 orang tawanan perang. Dan itu persoalan pertama. Karena belum pernah perang, belum pernah menang, dan belum pernah dapat tawanan sebelumnya. Ini masalah. Begitu dapat tawanan perang, iki diapakno. Nah, Abu Bakar dipanggil, Umar dipanggil. Abu Bakar, menurut kamu pendapatmu tentang tawanan perang ini diapakan? Tahu kan ya? Abu Bakar itu seperti apa, Umar seperti apa? Abu Bakar jawab, "Ya Rasulullah, meskipun mereka membencimu, memusuhi kamu, memerangi kamu, bahkan mengusir, tapi mereka kan keluargamu, keluarga kita juga dari Mekah. Jadi menurut saya dimaafkan, dilepaskan. Kita doakan mudah-mudahan mendapat hidayah." Itu Abu Bakar. Meskipun mereka membunuh, tapi kan keluarga, bebaskan. Umar, pendapatmu gimana? Nah, pendapatnya Umar ini berkebalikan dengan Abu Bakar. Meskipunnya itu kualik. Ya Rasulullah, meskipun mereka keluarga, tapi kan mereka mengusir, memerangi, membunuh. Jadi menurut saya dibunuh aja. Ini bukan rapat RT ya. Ini menentukan umat ini, kebijakan hukum. Dua-duanya dipuji oleh Nabi.
Abu Bakar, kamu ini seperti Nabi Isa. Umar, kamu seperti Nabi Musa. Kan sikap-sikapnya di dalam Al-Quran begitu. Tapi Nabi sebagai Nabiur Rahmah, Nabi yang diutus oleh Allah membawa kasih sayang, mereka dibebaskan. Tokoh-tokoh itu dibebaskan. Tidak semuanya, ada yang membayar. Ada yang diberi tugas ngajar baca tulis anak-anak Madinah. Ada yang nama-nama tertentu dibebaskan, bebas. Udah, selesai. Apakah Umar protes? Enggak. Lah kita laan, rapat usule gak digawe protes. Enggak. Selesai beberapa hari. Suatu hari Umar bin Khattab ini silaturahim ke rumah Nabi. Pas di situ ada Abu Bakar. Nabi dan Abu Bakar menangis. Dua orang ini menangis. Tiba-tiba Umar datang. Kata Umar, ada apa kalian berdua menangis? Tolong kasih tahu kami, sehingga kami ikut menangis. Tapi kalau kalian tidak mau ngasih tahu kepada kami, kepada saya pun akan menangis. Ikut kalian berdua menangis. Kata Nabi, Umar, baru saja turun wahyu bahwa nama-nama orang yang kita bebaskan tadi itu sekarang diazab di neraka. Artinya apa? Nabi ditegur oleh Allah. Nabi ditegur oleh Allah. Mereka ini mestinya tidak dibebaskan, tapi mereka mestinya dibunuh. Nah, kira-kira kalau jenengan jadi Umar gimana? Makanya Umar tidak kayak jenengan. Umar bisa saja ngomong, lah wingi kan wis tak kandhani. Tapi tidak begitu Umar. Itulah iman itu. Tidak mudah menata hati seperti itu, tidak mudah. Bisa Umar menyombongkan diri, bisa kalau bukan Umar bin Khattab. Bisa kemudian mengungkit usulannya. Kemarin kan sudah saya bilang, sampeyan sih komplotan kan gitu. Itulah Umar. Layak masuk surga. Ini etika ya, etika musyawarah, rapat RT, rapat takmir, rapat apa saja harus begitu. Wa Utsman fil jannah. Utsman ini di surga juga. Kalau Utsman ini yang dikenal adalah sifat malu, sungkan. Jadi ini semuanya cerita di sirah ya, panjang. Satu ketika Nabi saya lupa apakah di teras masjid ataukah di rumah beliau, siang hari panas. Beliau duduk, kemudian sarungnya atau jubahnya ini dicincing sampai lututnya kelihatan, dengkulnya kelihatan. Makanya sebagian ulama mengatakan dengkul itu bukan aurat, tapi adab. Karena panas, ongkep, disingkap jubahnya sampai dengkulnya kelihatan. Ada Abu Bakar bertamu, Assalamualaikum, duduk di situ, omong-omong, lanjut. Ini dengkul masih kelihatan.
Datang Umar dulu. Umar datang, salam, kemudian mereka diskusi. Ini dengkulnya Rasulullah, lututnya Rasulullah masih kelihatan. Nah, begitu Utsman datang, ya, Utsman datang, Nabi itu langsung ini jubahnya diluruskan, dirapikan, dengkulnya, lutut beliau ditutup. Ini Abu Bakar dan Umar kan gak enak. Ini menata hati sekali lagi. Nah, yang biasanya wani ngomong itu Umarnya. Ya Rasulullah, kenapa? Dari tadi jenengan itu ada Abu Bakar, ada saya. Dengkulnya jenengan kebuka. Begitu Utsman datang kok ditutup. Apa bedanya kita sama Utsman? Apa bedanya? Apa kata Nabi? Beliau mengatakan, afala astahyi mimman yastahi minhul malaikah. Apa aku tidak malu kepada orang yang seluruh malaikat malu kepada dia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu yang buat dia fil jannah itu. Yang katanya sahabat yang rekeningnya masih ada nih sampai sekarang ya. Rekening jadi kebun kurma yang dulu diwakafkan kepada Rasulullah itu terus berkembang biak dan menghasilkan yang kemudian disimpan di rekening yang sampai sekarang ada katanya itu. Wallahu a'lam. Rekening atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi orang-orang ini memang layak dari sifatnya itu ahli surga. Layak untuk masuk surga. Utsman fil jannah. Wa Aliyun fil jannah. Ali bin Abi Thalib. Ali ini di antara tiga yang sebelumnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, ini tiga-tiganya kaya. Ali saja yang miskin. Bahkan Ali bin Abi Thalib ini sejak kecil miskin. Sampai-sampai Ali ini diasuh oleh Nabi kita, balas jasanya Nabi kita waktu kecil diasuh oleh bapaknya Ali, Abu Thalib. Sehingga Ali bin Abi Thalib ini tidak pernah nyembah berhala. Karena dari kecil sudah diasuh oleh Nabi. Abu Bakar pernah, Umar pernah, Utsman juga pernah di masa jahiliyahnya sebelum masuk Islam, tapi Ali tidak pernah. Di situ kelebihannya Ali. Ali fil jannah. Hanya saja Ali ini mendapat giliran menjadi khalifah yang terakhir di antara tiga sebelumnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, pada saat fitnah di tengah-tengah umat ini sudah muncul. Nah, itu resikonya berat di Ali. Resiko yang ditanggung oleh Ali berat. Sehingga ketika Ali menjadi khalifah, itu sudah ada kelompok-kelompok, sudah ada kelompok yang termakan oleh fitnah dari orang munafik, orang Yahudi dan seterusnya. Sudah banyak beberapa pertikaian kecil di kalangan Ali, rakyatnya Ali. Sampai-sampai ada kan, pernah saya sampaikan,
seorang tabi'in yang tanya kepada Ali. Ali, ini rakyatnya Ali. Kenapa ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Umar menjadi khalifah, Utsman menjadi khalifah, umat ini aman? Tidak ada pertikaian, tidak ada permusuhan. Tapi kenapa setelah engkau yang menjadi khalifah, umat menjadi seperti ini? Ada pertikaian, ada pembunuhan. Maka Ali yang dikenal dengan pintar berbahasa mengatakan, kalau ketika Abu Bakar, Umar, Utsman menjadi khalifah, yang jadi rakyat orang seperti saya ini. Nah, bareng saya yang menjadi khalifah, orang yang jadi rakyat seperti kamu ini. Kayak dapuramu ini. Ya ini yang terjadi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Piye diterus lagi? Sak jam san. Abu Ubaidah ya terakhir. Sekarang nama Abu Ubaidah lagi ngetren ya. Viral. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah itu punya anak 4, laki-laki semua. Dalam satu peperangan, Abu Ubaidah ini kehilangan satu kakinya, terluka dan harus diamputasi sehingga menjalani kehidupan sehari-hari dengan satu kaki. Datang peperangan berikutnya, anak-anaknya yang 4 tadi itu sudah melarang, Bapak, jenengan ini termasuk orang yang al-haraj, punya uzur, punya alasan untuk tidak ikut perang. Biarlah kami ini yang maju. Jenengan sudah tidak wajib. Karena sudah kehilangan satu kaki. Dia protes kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya ingin melaksanakan kewajiban berjihad fi sabilillah, tapi dilarang anak saya." Kata Nabi, "Benar anakmu. Sudah bagus." Ganti sekarang protes kepada Nabi, "Ya Rasul, dengan satu kaki ini saya mau menjemput satu kaki saya lagi yang sudah ada di surga." Layak masuk surga. Yakin bahwa satu kakinya sudah ada di surga. Nah, saya mau jemput satu lagi di surga. Nah, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu fil jannah. Inilah para jamaah al-asyaratul mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang mendapat kabar gembira masuk surga. Kita memimpikan zaman di mana orang-orangnya itu seperti mereka. Nah, di hadis yang kedua ini Nabi menyebut spesialisasi. Jadi umat itu harus ada tokoh-tokoh yang punya spesialisasi tertentu. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Umatku yang paling sayang itu Abu Bakar. Ini karakter. Wa asyadduhum fi amrillah Umar. Orang yang paling tegas dalam urusan hukum Allah Umar. Wa asdaquhum hayaan Utsman. Sahabat atau orang yang paling malu itu Utsman. Wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal.
Yang paling tahu hukum halal haram itu Mu'adz bin Jabal. Wa afraduhum Zaid bin Tsabit, yang ngerti tentang faraid. Apa faraid itu? Ngerti tentang ilmu bagi waris itu Zaid bin Tsabit. Wa aqra'uhum Ubay, yang mengerti tentang qiraah Al-Qur'an Ubay bin Ka'ab. Walikuli ummatin amin, setiap umat punya amin, orang kepercayaan. Wa aminu hadhil ummah, dan kepercayaan umat ini Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Nah, ini gambaran gurunya satu, yaitu Rasulullah. Para sahabat ini murid-muridnya, dan murid-murid ini punya karakter sendiri-sendiri. Kita orang tua, bapak, ibu, satu-satu, punya anak 5, apa karakternya sama? Enggak. Sahabat Nabi juga begitu, karakternya yang menonjol beda-beda. Umar bin Khattab, karakternya tadi itu, yang takut kan bukan hanya manusia, setan pun kan takut. Idza salaka Umar fi wadin, salaka syaitanu fi wadin akhar. Umar itu kalau lewat satu jalan, setan itu nyimpang lewat jalan lain. Ketemu Umar saja tidak mau. Makanya begitu anaknya kesurupan, ya, anaknya Umar kesurupan. Kalau kita kan diruqyah, Umar kesuwen. Dia ambil tongkat, digepui, tas. Mulai dari kepala sampai kakinya. Begitu darah sudah mengalir, kafa, cukup. Setan sudah keluar. Kesuwen pakai ayat bareng kesuwen. Jadi setan melihat Umar itu sendiri sudah takut. Nah kita, setan melihat kita itu malah ngerubungi ya. Nah, yang terakhir nih Pak Uda, ya. Apa kata Nabi? La tasubbu ashabi. Jangan mencela, menghina, melecehkan sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin, seandainya kalian ini infak emas segede gunung Uhud, ya, zahaban, ma balagha mudda ahadihim, ndak akan sama, ndak akan bisa menyamai infaknya para sahabat 1 mud gandum. Wala nasifahu, tidak juga separuhnya mud. Kita infak emas segede gunung dibanding dengan para sahabat infak gandum sak mud, kurang dari 1 liter, tidak ada bandingannya. Jok macam-macam dengan sahabat Nabi. Apakah ada di dunia ini orang yang macam-macam dengan sahabat? Kan ada. Wabil khusus orang Syiah. Kalau di dalam banyak kitab-kitab mereka disebutkan, ya, Dajjalain, di dunia ini ada 2 Dajjal menurut orang Syiah, naudzubillah. Dajjalain itu Abu Bakar, Umar, naudzubillah. Sampai di mitos-mitos kehidupan sosial mereka itu, anak main malam-malam lari-lari kemudian sandalnya hilang. Kalau anak-anak kita kan mungkin paling dicolong gendruwo atau apa guyonannya gitu. Kalau di kalangan Syiah enggak begitu. Sandalnya hilang, paling dicolong Umar. Naudzubillah. Paling dicolong Abu Bakar gitu.
La tasubbu ashabi. Jangan mencela sahabatku, kata Nabi. Nah, karena itu para jamaah, Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, kembali kepada ayat tadi, orang-orang seperti inilah yang layak memang diberi oleh Allah kemenangan di dunia dan surga di akhirat. Sehingga kewajiban kita apa? Ya meneladani mereka. Maka kata Nabi, sahabat-sahabatku itu seperti bintang yang gemerlapan di langit. Lihat mana saja terserah, semuanya indah. Semuanya indah. Apakah mereka itu kemudian sama? Tidak, punya kekhasan. Bahkan dalam beberapa pendapat fikih, mereka juga sempat berbeda. Sempat berbeda, tetapi perbedaannya tidak membuat permusuhan. Ada juga perbedaan Ammar bin Yasir dengan Umar bin Khattab, sempat terjadi perbedaan. Dua orang ini diutus Nabi pergi perjalanan jauh, dua-duanya kemudian junub. Artinya kalau junub kan hadas besar. Ini mau sholat subuh, muncul persoalan. Umar tidak sholat sampai ketemu air. Terus nyari air sampai matahari sudah panas, baru ketemu air, dia mandi, baru sholat subuh. Kenapa dia lakukan itu? Karena kalau wudhu batal, tidak ada air, tayamum. Kalau junub, tidak ada air, mosok tayamum. Kan gak seimbang. Kalau Ammar tidak begitu. Kalau ada air, tidak junub ya, ada air, hadas kecil, wudhu. Kalau tidak ada air, hadas besar, gimana? Semua, kalau tayamum kan tangan dan wajah. Kalau hadas besar, junub ya, semua permukaan tubuh harus kena pasir. Karena itu dia gulung-gulung seperti himar. Ammar mengambil sikap itu, Umar mengambil sikap yang lain. Gak sholat sih, golek banyu gitu. Ada perbedaan. Tapi begitu ketemu Nabi, sudah dijelaskan. Mar, yo gak ngono Mar. Ya, artinya bisa digantikan dengan tayamum. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.